Ya, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Sore hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, terutama dalam ibadah keluarga yang berlangsung di rumah tangga kita masing-masing. Mana firman Tuhan kita terambil dari kitab Rut pasalnya yang ketiga. Rut pasal 3. Ya, Bapak Ibu, Rut pasal 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-15. Rut pasal 3 ayat 8 sampai ayat 15 adalah firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini. Dan sebelumnya kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman Tuhan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk persekutuan yang boleh berlangsung di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Dan saat ini kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan agar kami boleh mengerti dan memahami kehendak firman-Mu, lalu kami mau melakukannya dalam hidup beriman kami dari hari lepas hari. Mari ya Tuhan hadir lalu bersabdalah bagi kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita yang terambil dari Rut pasal 3 ayat 8 sampai ayat 15, firman Tuhan berkata demikian. Tapi sebelumnya, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan memanggil Samuel Rut pasal 3 ayat 8 sampai 15. Pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba di sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut, segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi. Jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah tidur sampai pagi. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal. Sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa engkau perempuan datang ke tempat pengirikan. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkanlah selendang itu, kemudian ditakarkannya lah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menarik bahwa dalam tradisi dan pikiran orang-orang Israel pada saat itu, bahwa tetap masih ada perbedaan antara orang Yahudi atau orang Israel atau umat Allah dengan yang bukan umat Allah. Rut adalah seorang perempuan yang berasal dari Moab. Jadi secara umum dalam pandangan orang-orang Israel, dia adalah seorang perempuan yang tidak layak ditebus. Dia adalah seorang perempuan yang memang tidak bisa masuk ke dalam rumah orang Israel sembarangan, karena dia akan masuk membawa dewa-dewa yang akan merusak iman.
Nah, di tengah-tengah situasi dan kondisi bahwa Ruth dan Naomi membutuhkan penebusan. Penebusan dalam tanda kutip bahwa mereka status mereka harus diperjelas, termasuk status seorang Ruth yang adalah perempuan Moab. Nah, di tengah-tengah situasi dan kondisi ini, Naomi menyarankan Ruth untuk datang kepada Boas, bukan meminta pertolongan, tetapi meminta perlindungan. Nah, beda antara pertolongan dan perlindungan adalah bahwa ketika kita meminta pertolongan, setelah itu seseorang yang menolong kita, setelah dia menolong selesai. Hubungan kita dengan dia selesai, urusan kita dengan dia selesai karena sebatas menolong. Tetapi Naomi berpikir bahwa Ruth harus minta perlindungan dari seseorang kerabat yang bisa memastikan kepada dia atau bisa menjamin dia dan melindungi dia. Nah, yang jadi sasaran mereka adalah Boas. Boas dipilih untuk dimintai perlindungan oleh seorang Ruth. Nah, ketika Boas dimintai perlindungan, Boas sebenarnya dengan tangan terbuka, siap untuk melakukan apapun sesuai dengan permintaan Ruth dan Ruth secara khusus. Tetapi di satu sisi Boas pun sadar bahwa ada orang lain yang memang lebih berhak. Jadi kalau diurut-urut ya, yang pasti orang ini dia lebih berhak untuk menebus dan memastikan status dari seorang Ruth. Lalu Boas bilang bahwa tunggu, saya harus ngomong dengan dia dulu. Saya mau menebus engkau tapi saya harus ngomong dengan dia dulu. Orang Jawa bilang kulo nuwun dulu. Ya kalau memang dia tidak mau menebus engkau, ya aku yang akan menebus engkau. Tetapi saya harus bicara dulu. Dan yang terjadi memang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa tidak mudah seorang Israel mau menebus seorang perempuan Moab. Bagi mereka orang Moab adalah orang luar, orang yang tidak mengenal Allah, orang yang bisa saja merusak iman dan percaya mereka, karena ketika dia masuk dalam rumah keluarga orang Israel, maka dia akan membawa dewa-dewanya. Nah, cara pandang itu tidak dimiliki oleh Boas. Boas betul-betul merasa terpanggil bahwa dia harus melakukan itu. Tetapi dia tidak gegabah dalam melakukan proses penebusan atau memberikan perlindungan kepada Ruth. Dia harus bertanya kepada yang lebih berhak dulu. Nah, ini menarik bahwa ada kesadaran terpenting di dalam diri Boas. Dengan kekayaannya, dengan kemasyurannya, dengan segala yang dia miliki, dia bisa saja tidak peduli dengan orang yang mau menebus, yang punya jatah, atau dalam pengertian bahwa dia punya urutannya, dia di atas Boas. Tapi di sini menunjukkan bahwa Naomi dan Ruth tidak salah pilih menggantungkan hidup mereka kepada Boas, meminta perlindungan kepada Boas. Karena Boas adalah seseorang yang bukan pribadi yang sombong, bukan pribadi yang angkuh, tapi dia hidup dalam takut akan Tuhan. Sehingga segala langkahnya itu dia berhitung dengan baik, dengan hikmat yang dimilikinya. Nah, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang semua orang hadapi, lalu saatnya kita membutuhkan seseorang. Kita butuhkan untuk apa? Untuk mengatasi persoalan kita yang kita butuhkan apa? Pertolongannya atau perlindungannya? Nah, sebagai orang percaya ya kita berdoa Tuhan minta tolong, tetapi lebih baik ketika kita minta Tuhan melindungi kita. Kita meminta Tuhan memelihara kita. Kita meminta Tuhan menebus kita. Dan itu yang dilakukan oleh Allah kepada kita sebagai orang percaya. Bahwa dia tidak hanya menolong kita keluar dari ikatan dosa dan maut, tetapi menebus kita, membebaskan kita dari ikatan itu. Jadi penebusan itu membuat kita harus memperoleh perlindungan dari Allah. Penebusan itu membuat kita harus memperoleh jaminan dan kepastian akan penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Sehingga lewat firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semua orang yang bergumul janganlah mudah putus asa, tetapi mintalah hikmat kepada Tuhan sehingga kita tidak salah pilih. Salah pilih untuk mempercayakan kehidupan kita. Nah, kalau dalam dunia ini saat ini kehidupan kita sebagai orang percaya di tengah-tengah situasi sulit ini,
pilihan kita hanya kepada Tuhan. Pilihan kita hanyalah memastikan kepada Tuhan bahwa kita mau berserah kepada Tuhan. Kita mau Tuhan yang mengambil peran sebagai penebus dan pelindung bagi kehidupan kita. Nah, ketika kita sudah melakukan itu, maka yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita adalah tidak perlu takut dan khawatir. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pernyataan Boas yang menarik bagi saya lewat firman Tuhan kita. Dia katakan begini, lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Ya anakku, sekarang engkau yang menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali. Karena engkau telah tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Di sini Boas mengatakan itu karena dia melihat bahwa Naomi tidak bicara tentang kebutuhan sesaat, gitu kan? Tetapi Naomi berbicara tentang apa yang Tuhan mau untuk dia lakukan. Siapa yang pasti dan siapa yang bisa memastikan semua. Nah, itulah letak hikmat yang dimiliki oleh Ruth dan Naomi, Bapak Ibu. Sehingga pilihan kepada Boas itu adalah pilihan yang sangat tepat. Sama ketika kita memilih Allah di dalam Kristus, itu adalah pilihan yang tepat. Jadi ketepatan kita menentukan pilihan itu membuat kita memberikan jaminan bagi diri kita sendiri bahwa aman. Yang melindungi, yang menebus adalah orang yang benar, yang tepat, yang tidak mengambil keuntungan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang ada, tetapi justru memberikan ruang dan peluang supaya orang bisa memahami ruangnya mana. Ruangnya adalah ketika dia memberi kesempatan. Ini ruangan. Tunggu ya, tunggu di sini. Sampai besok pagi tunggu, nanti saya ketemu dulu. Dia melihat peluang tapi dia tidak langsung mengambilnya, tapi dia membaca situasi dan kondisi dulu. Ya, bertemu dengan orang yang lebih berhak itu adalah cara dia melihat peluang bahwa kalau memang ini peluang dia, ya dia pasti memilikinya. Jadi tidak perlu lagi dia berlaku curang. Ya, kalau memang itu bukan peluangnya dia untuk menebus atau melindungi Naomi ya, dan Ruth, sudah. Memang bukan hak dia. Gitu Bapak Ibu. Marilah firman Tuhan ini, saya mau mengajak kita semua. Ketika kita sudah berserah kepada Allah, kita mempercayakan kehidupan kita kepada Allah, maka biarlah Allah yang mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab Allah. Tugas kita adalah mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa bersama. Sebagai perenungan kita pada pergumulan kita pada ibadah keluarga saat ini, kita terus berdoa bagi bulan Pelkes yang tentunya tidak mudah berjalan di tengah-tengah pandemi ini. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Lalu pada saat ini kami boleh merenungkan kebenaran firman, mengajarkan kami untuk berhikmat dalam menentukan pilihan hidup. Pilihan hidup yang sesungguhnya adalah bagaimana kami menyerahkan diri kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menebus kehidupan kami, sehingga perlindungan boleh kami peroleh, penyertaan, serta berkat-berkat dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan biarlah kami terus bersandar dan berharap kepadamu. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, pada kesempatan ini hamba mau berdoa bagi kehidupan jemaat Tuhan, jemaat GPB Shalom Denpasar. Ada begitu banyak pergumulan di dalamnya ya Tuhan. Ada begitu banyak keluarga, pribadi-pribadi yang bergumul, baik karena kehilangan pekerjaan, baik karena pengurangan waktu kerja dan otomatis mengurangi penghasilan, baik karena usaha yang berjalan makin melambat ya Tuhan, bahkan tidak bisa bergerak sama sekali. Tetapi dalam semuanya itu kami percaya bahwa Tuhan memelihara dan melindungi kita. Tuhan menyertai dan memberkati umat-Mu ini
Untuk itu ya Tuhan, hamba berdoa Tuhan jaga dan pelihara terus. Berdoa bagi mereka yang terbaring sakit di rumah sakit. Secara khusus berdoa bagi Bapak Sri Marmo dalam proses pengobatan di rumah sakit. Ya Tuhan, Bapak berkati Oma Jo dalam hari tuanya, dalam kelemahan tubuh di hari tuanya, Bapak berkati juga, Bapak pulihkan. Bahkan jemaat Tuhan yang terus bergumul dan sakit penyakit terminal mereka ya Tuhan, termasuk istri kasih hamba ya Tuhan, Bapak berkati juga dalam kondisi kesehatannya, Bapak beri pemulihan lewat obat penawar, makanan, minuman, dan kami sebagai keluarga, biarlah lewat cinta kasih yang diberikan, itu juga memberikan semangat untuk boleh dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi jemaat-Mu yang setia memberikan persembahan syukur, persembahan persepuluhan, Bapak berkati mereka. Berkati juga para janda, duda, anak yatim piatu, mereka yang bergumul dan sampai hari ini kalaupun mereka terus bekerja tetapi belum menerima penghasilan. Tuhan beri hikmat dan beri kebijaksanaan kepada pimpinan-pimpinan perusahaan sehingga mereka boleh memahami kebutuhan para pekerja di dalamnya. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, terus berdoa bagi para pelayan-Mu, diaken, penatua, pengurus pelkat dan komisi, Bapak berkati mereka dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Juga pelayan PA dan PT, Saudara Hesron yang mengambil bagian dalam pelayanan tengah-tengah jemaat di masa magangnya, Tuhan pimpin dan sertai, Tuhan berkati. Kami berdoa juga secara khusus bagi panitia pembangunan yang sudah mulai merencanakan proses pembangunan, bahkan sudah bertemu dengan pemerintah desa, izin sudah diberikan dan rencana tanggal 6 Juli akan dimulai proses pembangunan. Semua tidak mudah ya Tuhan, tetapi kami percaya bahwa kalau ini menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan jemaat-Mu ini secara khusus, kehidupan panitia pembangunan, maka Bapak akan memberkati setiap pribadi mereka, setiap kehidupan rumah tangga, keluarga mereka, setiap pekerjaan mereka, setiap usaha mereka, setiap aktivitas mereka. Bapak juga akan memberikan ketenangan dan kemampuan bagi mereka untuk mengelola keuangan yang ada untuk memulai proses pembangunan, sehingga semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi panitia malam dana yang sampai hari ini memang terhambat karena situasi dan kondisi. Bapak berkati, beri hikmat, beri kesabaran bagi kami sehingga kami mampu untuk menjalankannya. Kami berdoa juga bagi para karyawan kantor, mereka yang bekerja dan melayani, Bapak beri hati yang tulus untuk melayani sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang taat dan setia, tidak saja kepada Tuhan, tetapi mau melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, pemerintah bangsa dan negara kami berdoa. Bapak Presiden dan seluruh jajarannya yang memimpin bangsa dan negara ini, Bapak Gubernur yang memimpin provinsi ini, Bapak Wali Kota yang memimpin kota ini, juga camat yang menjadi bagian dari pemimpin di kecamatan Bali Barat ini ya, Denpasar Barat ini ya Tuhan. Demikian juga pemerintah desa Tegalkerta dan Tegal Harum di mana jemaat-Mu sebagian besar ada di dalamnya. Bapak berkati juga sehingga mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan. Dan biarlah kehidupan keluarga rumah tangga mereka Tuhan berkati. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi gugus tugas COVID-19 baik dari tingkat pusat sampai ke daerah, bahkan di tingkat desa sekalipun ya Tuhan. Mereka yang bekerja keras untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, biarlah semua boleh berjalan dengan baik atas kerjasama dan kesadaran semua elemen masyarakat yang ingin situasi dan kondisi ini kembali normal ya Tuhan. Terkadang kami berada dalam ketidaksabaran untuk itu semua ya Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan berkati kami agar kami dapat bekerja sama dengan baik. Berdoa bagi para tenaga medis yang bekerja keras untuk merawat, apalagi angka orang-orang yang terinfeksi COVID-19 ini semakin tinggi ya Tuhan, otomatis pekerjaannya semakin berat ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, Bapak berkati mereka, jaga lindungi sehingga mereka tidak terinfeksi. Demikian juga Bapak berkati semua yang pribadi atau orang-orang yang terinfeksi COVID-19, beri semangat, beri sukacita.
agar mereka boleh berusaha juga untuk disembuhkan, dan Tuhan boleh pulihkan mereka sehingga situasi ini boleh kembali normal. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi rencana pelaksanaan peneguhan sidi bagi keempat anak katekisan yang akan diteguhkan pada hari Minggu nanti. Bapak berkati semuanya dengan baik, Bapak persiapkan semuanya dengan baik ya Tuhan, terutama Komisi Infokom dan Litbang yang mempersiapkan segala sesuatunya. Bapak berkati juga presbiter yang akan melayani, Tuhan berkati juga. Lalu Tuhan, seluruh kehidupan jemaat-Mu hamba pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci, bersihkan dan layakkan kami ya Tuhan. Lalu Bapa mau sempurnakan kami dengan doa yang Engkau ajarkan kepada murid-murid juga kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara-saudara sekalian mulai dari malam ini hingga pagi hari nanti, dalam anugerah, kasih, dan penyertaan Tuhan. Amin. 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 Ibadah selesai. Shalom dan Tuhan memberkati kita semua.